Shalom, tetap semangat. Whatever happen, apapun terjadi dalam hidup kita, tetap semangat. Mari kita belajar dari Daud ketika dia menghadapi persoalan yang bertumpuk-tumpuk dalam hidupnya. Kita lihat peristiwa di Siklak. Peristiwa di Siklak adalah suatu peristiwa di mana Daud menghadapi banyak persoalan. Pada saat dia pulang ke Siklak, kembali ke kotanya, dia mendapatin kotanya sudah bersih. Dirampok oleh orang, istrinya diculik, anak-anak juga, seluruh istri dan orang-orang anak-anak semuanya diculik oleh gerombolan tersebut, dibawa kabur. Bukan sampai di situ, pada saat itu juga Daud juga mau dilempari batu oleh pasukannya, mau dilempari batu oleh orang-orangnya dia. Mereka marah terhadap Daud karena pada saat mereka mengikuti Daud, ternyata di rumah istri dan anak-anaknya diculik oleh orang. Sehingga semuanya jadi sedih dan marah. Mereka semuanya mau melemparin Daud. Apa yang terjadi? Daud tidak balas marah. Daud tidak marah. Dia tidak marah terhadap anak buahnya. Dia tidak marah terhadap pasukannya. Tetapi di ayat yang 1 Samuel 30 ayat 7 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod itu apa? Efod adalah baju yang dipakai oleh imam untuk mempersembahkan sesuatu, untuk sembahyang kepada Tuhan. Dalam kasus yang terjadi ini, Daud minta efod itu, efod yang biasa dipakai oleh kaum Lewi. Dia minta, dia menghadap kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Kita lihat pada saat Daud minta efod itu kepada Imam Abiatar, dia seolah dia bilang dalam dirinya dan kepada Tuhan, imanku adalah tanggung jawabku. My faith is my own business. Imanku adalah tanggung jawabku. Jadi dia minta efod itu, dia menghadap kepada Tuhan, dia mencari wajah Tuhan, dan dia tanya kepada Tuhan. Satu langkah luar biasa. Bukannya kalau kita sedang ada masalah, biasanya kita marah-marah. Bahkan bukan hanya marah kepada orang, bahkan marah kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang marah-marah kepada Tuhan, nanya kenapa Tuhan ini terjadi. Tetapi Daud tidak. Dia tidak marah kepada orang-orang sekitarnya, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia bahkan tanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Apakah diizinkan, apakah diperbolehkan dia menyerbu balik, dia mencari istri dan anak-anaknya. Dan juga para penduduk yang lain. Jadi dia tidak marah kepada orang, dia tidak marah kepada Tuhan, tapi dia cari Tuhan. Dengan segala resikonya dia cari Tuhan. Dengan imannya dia bilang, imanku adalah urusanku, imanku adalah tanggung jawabku. My faith is my business. Itu yang dilakukan Daud. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan ngomong, Tuhan berfirman. Sehingga Daud mulai membentuk pasukannya, berjalan bersama-sama dengan pasukannya. Ada 600 pasukan yang ikut sama dia. Orang-orang itu berangkat menyeberang. Pada saat di tepi sungai, 200 sudah tidak mau jalan lagi karena kecapean, tinggal 400. Dan Daud tidak marah juga kepada orang yang tidak mau terus sama dia. Dia tidak marah, tapi dia hanya menguatkan hati dan berjuang. Kasus seperti ini, sikap seperti ini yang saya mau sampaikan adalah, mari kita bertanggung jawab terhadap iman kita. Pada saat iman, pada saat kita sedang dalam persoalan, maka itu biasanya diikuti dengan iman yang turun. Pada saat kita di dalam persoalan, iman kita pun biasanya terjun bebas. Di situ kita diminta Tuhan untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Berapa banyak dari kita yang pada saat kita terjun bebas, maka orang mulai menyalahkan orang lain. Orang mulai menyalahkan keadaan. Orang mulai menyalahkan anak istrinya, orang mulai menyalahkan lingkungannya, orang mulai menyalahkan atasannya,
Orang mulai menyalahkan bawahannya. Berapa banyak yang demikian. Pada kasus Daud seperti ini, dia tidak menyalahkan anak buahnya. Dia tidak menyalahkan pasukannya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Semuanya dia tanggung sendiri. Seolah-olah dia bilang, imanku adalah urusanku. Imanku adalah tanggung jawabku. Jadi pada akhirnya Daud bisa nyerbu dengan perbuatan baiknya. Pada saat dia menolong orang Mesir, dia tahu arah dari suku yang sedang menyerbu dia, suku Amalek yang sedang menyerbu dia, sehingga dia bisa menyerbu balik dan menolong seluruh anak, istri yang direbut dan juga seluruh hewan-hewan peliharaan. Poinnya apa? Poinnya tetap cari Tuhan, apapun persoalanmu. Pada saat permasalahan bertubi-tubi datang, bahkan permasalahan satu belum selesai, muncul permasalahan berikutnya. Tanpa permisi, permasalahan berikutnya itu datang. Sebelum permasalahan yang kedua datang, muncul persoalan yang ketiga. Selalu demikian. Persoalan itu kalau sudah datang, maka persoalan itu selalu bertubi-tubi datangnya. Pada saat persoalan bertubi-tubi datangnya, jangan salahkan siapapun, tetap cari Tuhan. Your faith is your own business. Daud mau bilang pada saat dia minta baju efod tadi yang saya jelaskan, dia bilang, imanku adalah urusanku. Sehingga dia mencari Tuhan dan dia mencari kebenaran dari Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan dengan segala resikonya, dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan adalah Allah yang begitu baik, yang luar biasa, yang selalu menolong. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai memberitakan sebagian daripada firman-Mu ini. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami, Engkau yang memampukan dan menguatkan kami pada saat kami ada persoalan, pada saat persoalan datang bertubi-tubi dalam hidup kami, Engkau yang akan terus menolong kami. Pada saat persoalan tidak ada hentinya menyerbu kehidupan kami, maka Engkau dari surga yang menolong kami. Demikian pula dengan mereka yang mendengarkan khotbah ini Tuhan, Engkau juga akan tolong mereka pada saat mereka mencari wajah-Mu, pada saat mereka mencari Engkau, maka Engkau dari surga akan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin.